Disclaimer: kami ingin menyampaikan bahwa karakter, lembaga, entitas, dan kejadian dalam cerita hanya fiksi belaka dan tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe kalian dan berikan like dan komen pada setiap video, agar channel ini berkembang dan admin semangat untuk upload video setiap hari. So tanpa berlama-lama lagi kita mulai ke ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, terlihat Hoyang yang sedang latihan bersama murid Akademi Cabungkun. "Hoil, lihat itu kakakmu." Terlihat di pinggir lapangan pelatih Sangwon mengamati Hoyang, dan di belakangnya ada Ibu Hoyang. Terlihat Ibu Hoyang yang sedang menggendong anaknya yang adalah adik Hoyang bernama Hoil. Dia melakukannya dengan sangat baik, ucap sang ibu melihat Hoyang. Tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Ibu Hoyang. "Wow, anaknya lucu sekali." Itu seorang ibu-ibu yang juga menonton anaknya di akademi. "Hai, sepertinya ini pertama kalinya Anda di sini." Ibu Hoyang pun menjawab, "Halo, iya benar, ini pertama kalinya saya ke sini." "Hoho, Anda ibu dari anak Syut Dori itu bukan?" Semua orang sedang membicarakannya. "Anda tidak terlihat seperti ibu-ibu sama sekali, Anda sangat muda dan cantik." "Oh, dan aku Sio Ular, apakah tidak apa jika aku bicara seperti biasa?" Catatan, ada siklus zodiak 12 tahun. Setiap tahun diwakili oleh hewan yang berbeda, lahir pada tahun ular yang sesuai dengan tahun 1977, 1989. Ibu Hoyang pun menjawab, "Tentu saja. Hoho, dia terlihat lebih baik dibandingkan di televisi. Ngomong-ngomong, apakah anakmu belajar sepak bola di suatu tempat sebelumnya?" "Tidak. Anakku bermain bola sejak dia kecil." Orang itu merasa tidak puas dengan jawaban Ibu Hoyang. "Ayolah, jangan pelit begitu, ayo saling mengenal satu sama lain." Ibu Hoyang pun menjawab, "Benar, yang dia lakukan hanyalah bermain bola dengan ayahnya." Orang itu kembali bertanya, "Suami Anda kerja apa? Apakah dia pemain sepak bola?" "Tidak. Ria bekerja di perusahaan semikonduktor." Mendengar itu, orang tersebut merespon, "Oh, apakah dia pemiliknya?" "Tidak," jawab Ibu Hoyang. "Jadi, tanyanya lagi." "Dia manajernya," jawab Ibu Hoyang. "Oh, itu menarik," respon orang itu. Dia kembali bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah Anda bisa membayar biaya pendidikannya?" Mendengar pertanyaan itu, Ibu Hoyang tersenyum, lalu menjawab, "Anakku adalah spesialis." Orang itu yang tidak mengerti bertanya, "Spesialis, apa itu?" "Itu seperti beasiswa, maka dari itu anakku tidak perlu untuk membayar biaya pendidikan," jawab Ibu Hoyang. "Mengapa? Mengapa hanya anakmu yang dapat beasiswa? Anakku sangat hebat di sepak bola, Anda tahu itu kan?" Mendengar jawaban itu membuat orang tersebut tidak bisa berkata-kata lagi. Ibu Hoyang pun bergumam, punya suami yang kaya adalah suatu hal yang bisa dibanggakan. Tapi membesarkan anak yang baik adalah yang terbaik. Kita kembali ke lapangan, terlihat Hoyang yang sedang menggiring bola. Sangwon yang terus mengamati Hoyang, dia bergumam, kemampuannya meningkat lagi, hanya 10 hari. Dengan ini, level pertumbuhannya sangat mengerikan. Tapi pertumbuhan yang cepat tidak selalu bagus. Di masa mudanya, banyak pemain yang punya skill bagus seperti Maradona, tapi mereka gagal ketika mereka pindah ke tim dewasa. Ini semua karena teori dan pengalaman secara langsung dan teknik sang pertumbuhan fisik tidak tumbuh secara harmoni. Jika kau berkembang secara cepat dalam keadaan tidak seimbang, itu malah akan menjadi racun. Jika itu terjadi, itu akan menjadi buang uang bakatmu.
Sementara yang Hoyang rasakan. Di kelas S, aku dapat pelajaran terbaik dari pelatih top, sebagai tambahan skill basic seperti kontrol bola, dribble, dan passing, dan juga belajar tentang stretching untuk pencegahan cedera, dan basic dari positioning dan gerakan berdasarkan posisi. Contohnya untuk adu body, kau harus fokus di bahumu daripada fokus bertabrakan, atau seperti cara untuk mengambil bola pertama kali di kompetisi bola. Sangat banyak hal dasar yang belum aku ketahui. Terlihat Sangwon berteriak, "Hoyang, kau harus berlari setelah kau mengoper." "Kemana aku harus lari?" tanya Hoyang. "Terserah kamu, itu sangat penting untuk punya kebiasaan terus bergerak. Itulah bagaimana cara mengembangkan pergerakan lepas bola." Sangwon pun menjelaskan, pergerakan lepas bola adalah tentang bergerak dan mengatur posisi ketika kamu tidak memiliki bola. Dengan kata lain, itu adalah kemampuan untuk mengetahui kemana mencetak gol. "Hoyang, aku lihat kau ingin menjadi striker di forum pendaftaranmu." "Ya, itu benar, mencetak gol adalah hal yang menyenangkan bukan? Jadi, kau harus memperhatikan pergerakanmu. Kau harus punya tujuan yang jelas untuk pergi kemana saja, dan kau sebaiknya menggunakan pergerakan itu untuk kentunganmu. Itu berarti meminimalisir pergerakan yang tidak diperlukan, apa kau mengerti?" "Ya," jawab Hoyang. "Jika kau tidak yakin harus melakukan apa, tiru saja pergerakan dari pemain bola yang hebat." "Tentu," jawab Hoyang. Setelahnya Hoyang bergumam, "Aku penasaran tentang positioningku, dan aku lega aku dapat membicarakannya denganmu. Ketika aku masih muda, aku tidak tahu apa-apa tentang bola, kukira hanya menggocek dan menembak bagus saja. Tapi saat aku lebih mempelajarinya, aku sadar bahwa pergerakan lepas bola sama pentingnya. Kelas ini akan sangat berharga untukku, tidak hanya instruksinya yang terbaik. Tapi bakat di kelas ini sangat luar biasa. Haruskah kita mengambil yang satu itu pertama kali?" Yom Baemun. Bakat saat ini, tendangan bebas hebat grade C-. Syarat untuk menyalin bakat adalah, menang 3 kali dari 5 pertandingan tendangan bebas. Setelahnya terlihat Hoyang yang menyelesaikan syarat misi dan mencetak gol. "Ah, aku kalah," ucap Baemun. Hoyang meraih kemenangan di pertandingan tendangan bebas. "Pilih bakat yang Anda inginkan, tendangan bebas hebat grade C-. Hoyang pun bergumam, "Bisakah aku meningkatkan level tendangan bebas melengkung yang bagus menjadi tendangan bebas tanpa putaran jika aku terus berlatih?" "Itu ide yang menarik, aku belum mencobanya, tapi..." Terlihat Hoyang mengucapkan good game pada Baemun, "Aku bakalan menang nanti," ucap Baemun tidak terima. Hoyang bergumam, "Aku harus tetap mencari bakat yang bisa ku gunakan." Hoyang pun mengamati para murid yang sedang berlatih tanding. Hoyang mencoba mencari bakat yang bagus. Dia bergumam, "Kelas A tidak sebagus yang aku perkirakan. Aku kesusahan untuk melihat tim under 13 yang bertanding di turnamen anak muda. Tapi itu fasilitas tertutup, jadi aku tidak bisa ke sana sembarangan. Bakat pelatih tidak sepadan, dan kondisinya terlalu terbatas. Aku ingin mencari pemain aktif yang berbakat, tapi itu seperti mencoba menangkap petir di botol. Untuk sekarang, aku hanya harus mengambil apa yang bisa ku ambil." Terlihat juga di sana pelatih Sangwon yang sedang berbicara dengan seorang orang. "Apakah pelatih Cha berada di rumahnya di Suwon?" tanya Sangwon. Itu membuat Hoyang tersentak mendengarnya. Dia pun menoleh, "Wow. Kenapa dia bisa di sini?" Cha Du-rim, pemain bola dengan nama lain Chakon, kereta yang melarikan diri, Triceratops. Senjata manusia, Charonman, Charoid dan Chanator. Striker terhebat sepanjang waktu dan tertua Cha Bum-kun. Cha Du-rim. Hoyang terus mengamati dan bergumam,
mengapa pemain dengan kemampuan yang luar biasa di kejuaraan dunia Korea-Jepang tahun ini di sini, ngomong-ngomong. Dia lebih tampan dari yang kukira, aku sangat menyesal karena mengejeknya kepala ketat ketika aku belum tahu apa-apa. Catatan, kepala ketat adalah bahasa gaul yang digunakan untuk memanggil pemain sepak bola, dan orang yang tidak menonton sepak bola luar negeri sering menyatakan semua pemain botak sebagai ketat saat menonton Piala Dunia. Sebenarnya dia nyatanya terlihat seperti ini. Apakah kebetulan jika aku menyebutnya sebuah takdir? Untuk sekarang ayo kita lihat dulu. Terlihat Sang-won bertanya, jadi, kau akan pergi di tanggal 26 bulan depan ke Leverkusen. Durim pun tertawa, haha iya. Aku ingat ucap Hoyang. Cha Durim menerima love call dari Leverkusen, di mana Cha Bum-kun bermain, dan sebentar lagi dia akan memulai debut profesionalnya. Dan itu ketika jendela transfer musim dingin ini. Catatan, ketika selebritis menjadi lebih populer, mereka menerima penawaran dari produser untuk iklan dan film. Dalam kasus ini, kami sering menyebutnya menerima panggilan cinta di Korea, namun, tidak ada kosakata untuk panggilan cinta dalam bahasa Inggris. Aku sekarang berada di persimpangan jalan, di mana aku diberikan sebuah pilihan. Kemungkinan aku tidak akan mendapatkan skill jika hanya ke sana sembarangan, tapi aku tidak bisa melewatkan kesempatan emas ini juga. Jika tidak sekarang, kapan aku akan mendapatkan kesempatan ini lagi? Ayo kita mulai aja dulu dan lihat apa yang akan terjadi. Hoyang pun mencoba melihat bakat yang dimiliki Cha Dorim. Cha Dorim, bakat, sprinting cepat Cha *inator grade U. Kaki lebih cepat dari passing grade A-. Fisik kuat grade B+. Jika Anda memenuhi syarat, Anda bisa mengeksplorasi satu bakat. Syarat pertama, bermain sepak bola bersama minimal 500 menit. Syarat kedua, melakukan latihan kaki bersama minimal 500 menit. Hoyang Ing melihat grade U tersebut tentu bingung, apa maksudnya U, apakah unik? Melihat Chanator di awal, sepertinya itu adalah skill unik Cha Dorim. Itu berarti, aku harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Terlihat Sang-won bertanya, jadi, yang kau butuhkan sekarang hanya dokumentasi yang bersangkutan dengan kompetisi anak muda kan? Ya, ayah minta tolong kepadaku saat aku selesai meeting dengan kepala sekolah. Kau telah melewati banyak hal, ngomong-ngomong, kau terlihat lelah, kau sibuk akhir-akhir ini, tanya Sang-won. Ya, aku tidak sibuk juga, tapi aku hanya sedikit lelah. Sang-won kembali berkata, bagaimana dengan pijat atau yang lain? Kupikir kau harus beristirahat dulu sebelum pergi. Dorim pun merespon, kupikir juga begitu, tapi ya gitu, ini kelelahan kronis, mungkin karena aku punya hari yang besar menunggu, dan kepalaku terasa berat. Setelahnya terlihat Hoyang yang menghampiri mereka, halo. Hah, respon Cha Dorim, sementara Sang-won, oh, Hoyang, apa yang kau lakukan di sini? Hoyang pun tersenyum lebar dan menjawab, aku punya sesuatu buat Kak Dorim. Untukku, kau tahu siapa aku, tanya Dorim. Dia pun bergumam, meskipun aku menggunakan topi, dia masih bisa mengenaliku. Terimalah ini, ucap Hoyang menyerahkan sesuatu. Terima kasih, ucap Dorim. Hah, bacus. Hoyang pun berkata, aku tidak bisa membeli urosa karena aku tidak punya uang, tapi tolong terimalah ini. Ini bagus untuk menghilangkan rasa lelah. Apa? Hahaha. Hoyang pun bergumam, bagus, aku membuat impresi yang bagus. Di sisinya, Sang-won juga tertawa, hahaha, kau mengenainya, anak ini. Dia pun berkata pada Cha Dorim, Dorim, ingat ini baik-baik.
Ini adalah pemain menjanjikan di generasi selanjutnya yang akan memimpin Korea di masa depan. Benarkah, tanya Durim, apa anak ini sebagus itu? Sang-won pun menjawab dengan semangat, kau akan terkejut ketika kau melihatnya bermain. Oh, semenakjubkan itukah dia? Jika pelatih yang mengatakan itu, kupikir dia bukanlah pemain sembarangan. Maukah kau bermain bola dengan kakakmu ini, tanya Cha Do-rim. Hah, ya, tentu. Hoyang bergumam jika ini kesempatan. Setelahnya mereka pun bermain bola bersama. Efek dari bacus benar-benar hebat. Tidak lama kemudian, terlihat Hoyang yang sudah kelelahan. Durim pun memuji Hoyang, bukankah kau bagus saat menendang bola? Melihatmu mengingatkanku pada Yueng. Yueng, siapa itu, tanya Hoyang. Dudim pun menjawab, oh, dia orang yang sedang kulatih, namanya Ki Sung Yueng. Wow, Hoyang pun mengingat seseorang dan bergumam, mungkinkah dia Ki Sung Yueng, yang akan maju ke EPL atau Elite Premium League di masa depan? Aku pernah membacanya di autobiografi Cha Bum-kun sebelumnya, di mana dia merawat Ki Sung Yueng seperti anaknya sampai dia dikirim untuk studi di Australia. Dia pasti sudah belajar sepak bola dari Cha Do-rim waktu itu. Pemain sepak bola sekarang berdiri di depan mataku. Sang-won yang melihat mereka sudah selesai bermain bersama mengucapkan kerja bagus, bagaimana perasaanmu sekarang? Durim pun menjawab, mengingat masa lalu, rasanya sangat menyenangkan bukan? Sang-won pun membenarkan, pemain sepak bola harus menyelesaikan masalahnya dengan sepak bola, bukannya tadi kau harus mengerjakan tugas untuk Direktur Cha. Haha, walaupun aku pergi sekarang, ayah tidak ada di rumah palingan, tapi, apakah ayahku sudah melihat Hoyang? Dia belum melihatnya, tapi, dia akan melihatnya lain kali dia datang. Haha, bisa saja dia membawanya pulang lagi dan membesarkannya. Durim pun bertanya pada Hoyang, Hoyang, apa kau akan menjadi pemain sepak bola? Hoyang pun menjawab, ya, itu sudah jelas. Haha, Durim pun menepuk-nepuk kepala Hoyang, ketika yang satu-satunya, ayah membawanya dan membesarkannya. Namun Hoyang tiba-tiba berkata, maka, tolong bawa aku bersamamu dan rawat aku. Aku ingin belajar sepak bola darimu, seperti kakak Ki Sung Yueng. Tapi kau punya pelatih Lee Sang-won kan? Kalau begitu, bisakah kau mengajariku sesuatu yang berbeda dari yang pelatih ajarkan? Aku ingin menjadi pemain sepak bola yang hebat sepertimu, Kak. Aku ingin berlatih bersamamu. Aku mohon, ucap Hoyang. Aku mungkin tidak akan mendapatkan bakat unik seperti ini lagi, aku akan terus memintanya sampai dia menyerah. Cha Do-rim pun merespon, Hoyang, dengan kemampuanmu, pelatih akan merawatmu, jadi, tolong jangan marah dan bekerja keraslah. Hoyang pun bertanya, kalau begitu, bisakah aku mampir sesekali ke rumahmu? Durim pun merespon, aku ini sibuk tahu, selain itu, orang tuamu pasti akan khawatir. Hoyang pun tersenyum kecut dan bergumam, Aish, sepertinya ini tidak berhasil. Melihat Hoyang yang murung, Durim dia bertanya, di mana rumahmu? Hoyang pun menjawab, rumahku di Anyang, Provinsi Gyeonggi. Anyang, kalau begitu, Hoyang, bagaimana kalau begini saja? Setelahnya terlihat ibu Hoyang yang meminta maaf. Aku meminta maaf, apa yang harus kulakukan? Meminta ini saja sudah bikin repot, dan sekarang berlatih. Durim pun merespon, haha, tidak, aku sebenarnya menyukai anak yang bagus bermain bola, dan ayahku juga suka membawa anak-anak ke rumahnya ketika aku kecil, jadi tidak apa-apa. Dan juga ini hanya 1 jam per bulan, rumahku dekat juga dan aku jogging di sore hari. Oh, di mana rumah Anda, tanya ibu Hoyang.
Kampungku ada di Jongno, tapi sekarang aku tinggal di Anyang dengan teman dekatku. Hoyang yang mendengar itu bergumam, aku tidak pernah menduga kalau dia tinggal sangat dekat, bagaimanapun, ini adalah kesempatan untuk berlatih bersama. Terlihat di hari berikutnya, Hoyang menghampiri Durim yang sudah menunggunya. Setelah Hoyang ada di dekatnya, Durim dia tersenyum, begitu juga dengan Hoyang. Mereka pun jogging bersama, juga bermain bola bersama. Tapi jika ku pikirkan kembali, ini sangat merepotkan. Aku sangat berhutang kepadanya. Dasar bocil Hoyang, dia baru sadar. Setelah syarat terpenuhi, Hoyang pun melihat informasi itu dengan senang dan bergumam, berlatih dengan Cha Durim, aku memenuhi kedua syarat hanya dalam seminggu. Itu terasa mudah dari yang kubayangkan untuk bakat Reng Wu. Bakat kaki lebih cepat dari passing sangat menggoda, tapi harus tetap sprinting cepat Cha Asteris Inator. Kecepatan saat Cha Durim mengambil bola dan berlari sangat cepat dari yang bisa kau bayangkan. Bahkan ada yang bilang kakinya lebih cepat daripada bola yang menyebabkan ketidakseimbangan. Itu benar-benar bakat yang unik. Dan ada informasi tambahan, diperlukan 30 hari untuk mendapatkan bakat ini secara penuh, selama 30 hari ini, tidak akan bisa meniru bakat yang lain. Ini pertama kalinya hal ini terjadi, gumam Ho yang membaca itu. Akan tetapi sama seperti memerlukan waktu untuk memproses makanan, mungkin bakat level tinggi tidak bisa didapatkan begitu saja. Itu tidak masalah, dan juga tidak ada kompetisi di waktu dekat ini, dan aku mungkin akan mendapatkannya tepat waktu. Terlebih lagi aku mendapatkan koneksi yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, ini adalah jalan dari seorang pemain sepak bola. Satu langkah, dan selangkah lagi. Aku benar-benar merasa lebih dekat untuk menjadi pemain sepak bola. Waktu pun berlalu dengan cepat, latihan dan syuting terus berulang. Di pertengahan November, member di negara ini, yaitu pelatih dari tim sepak bola anak-anak FC Syutdori, tertangkap karena tuduhan judi, akan tetapi, rating FC Syutdori terus meningkat setiap minggunya, mendominasi adegannya. Di sisi lain, Elite Premium League EPL, seorang anak berbakat berumur 16 tahun, yang debut di Everton, memberikan kata-kata yang memorable, menyebabkan sensasi di Korea. Hanya satu kalimat, ingatlah 6 ini, Wayne Rooney, mungkin plesetan dari Wayne Rooney. Di tahun 2002, mengikuti Cristiano Ronaldo, ini juga mungkin plesetan CR7. Pemain bintang baru telah lahir. Aku tumbuh memimpikannya masa depanku sambil menonton Wayne debut. Di tanggal 11 Desember, di NFC. Terlihat Hoyang, dia bergumam, aku merasa gugup dari biasanya. Tidak hanya siaran resmi, tapi juga anggota dari Asosiasi Sepak Bola Korea, Divisi Strategi dan jurnalis olahraga di sini. Terlihat para wartawan yang sedang sibuk mengambil gambar. Tiba-tiba ayah Hoyang mengejutkan Hoyang, anakku, jangan sampai terintimidasi. Anak-anak itu mungkin tinggi, tapi, Hoyang bagus dibolakan. Tentu saja, aku akan menang. Haha, anakku benar-benar luar biasa, semoga beruntung. Setelah itu terlihat Hoyang yang sudah berada di lapangan. Mereka sedang pemanasan. Sang komentator pun berkata, wow, pergerakan Hoyang menjadi lebih tajam belakangan ini, bukan begitu? Bukankah begitu komentator Kim Byung-jin? Kim pun membenarkan, beberapa suara kekhawatiran tentang apakah itu hanya kebetulan. Tapi aku dengan percaya diri bilang tidak. Jin pun bertanya, mengapa? Aku tahu dia, kami teman dekat, ucap komentator Kim. Haha, apakah kau membangun koneksi dengan bintang sepak bola generasi selanjutnya, tanya komentator Jin. Oh, bukankah orang ini Caster Seongdun?
Aku melihatnya memberikan uang saku. Jin pun merespon, haha, jika kau terus membuat lelucon seperti itu, penonton mungkin akan salah paham. Kim pun berkata, sekarang, ayo kita lihat pertandingan hari ini, apakah FC Shoot Dori yang haus akan kemenangan bisa mendapatkan kemenangannya hari ini. Tapi hari ini adalah tantangan terberat mereka. Hari ini, FC Shoot Dori menghadapi klub sepak bola Brazil yang dimana menciptakan banyak legenda, yaitu Sao Paulo FC.